Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة لصاحب الكتاب لعثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم إلى صاحب المقام والولاية إلى أبي حسين بن أبي بكر العدروس نفعنا الله بهم وفي علومهم في الدارين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu sudah kita bahas sifat hayat. Wajib Allah bersifat hidup, dan hidupnya Allah tidak dengan ruh. Selanjutnya kita akan bahas wajibnya Allah bersifat sama dan basor. Wajib Allah bersifat mendengar, dan wajib Allah bersifat melihat. Kedua sifat itu, melihat, mendengar dan melihat, adalah sifat
yang qadim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat, Allah mendengar, tidak ada permulaannya, dan Allah melihat juga tidak ada permulaannya. Dua sifat ini sifat yang qadim bagi Allah. Dan Allah mendengar tidak pakai telinga, nggak pakai alat. Allah melihat juga tidak pakai mata, karena telinga itu ya alat, mata juga alat. Kalau Allah melihatnya, mendengar pakai alat, berarti Allah dibantu oleh yang lain. Ambil air dong. Ini matiin. Dalam di dalam. Kalau kita melihat, kita mendengar, maka penglihatan kita dibantu oleh mata, pendengaran kita dibantu oleh telinga. Tapi yang demikian mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak butuh bantuan sesuatu. Jadi wajib kita imani Allah mendengar tidak dengan mata, dan Allah melihat tidak dengan mata. Di sini yang didahulukan mendengar dulu baru melihat. Di Quran juga begitu, wa huwa sami'ul basir. Mendengar dulu baru melihat. Kalau kita mau bicara hikmahnya, lebih penting mana pendengaran sama penglihatan? Penting mana? Pendengaran sama penglihatan. Dua-duanya penting, Bib. Iya, ngerti. Itu nggak milih namanya. Mau disuruh milih kok dua-duanya. Pendengaran, Bib. Pendengaran. Iya. Makanya pendengaran didahulukan. Wajib Allah mendengar, wajib Allah melihat. Orang yang bisa mendengar walaupun dia buta itu lebih sempurna untuk mendapatkan pengetahuan dibandingkan orang tuli. Orang tuli tapi bisa melihat, ya hanya melihat keindahan doang. Lihat pemandangan indah, lihat cewek cantik, ya, lihat mobil keren, tapi nggak dapat ilmu pengetahuan. Susah untuk dapat ilmu pengetahuan. Tapi kalau orang yang mendengar itu mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, karena pendengaran lebih utama, maka pendengaran dibicarakan lebih dulu. Makanya banyakkan wali-wali itu ada yang bersifat buta, tapi jarang yang budek maksudnya. Kalau buta banyak, karena pendengarannya berfungsi dengan baik hingga dia mudah untuk mendapatkan pelajaran dari para guru-guru. Jadi dua sifat ini bagi Allah adalah sifat yang tidak ada permulaannya. Apa yang didengar oleh Allah dan apa yang dilihat oleh Allah. Allah mendengar segala sesuatu.
segala sesuatu yang ada itu didengar oleh Allah, dan segala sesuatu yang ada juga dilihat oleh Allah. Yang wajib kita imani apa? Semua yang didengar oleh Allah itu dilihat oleh Allah. Sebaliknya, semua yang dilihat oleh Allah juga didengar oleh Allah. Ini menunjukkan pendengaran Allah tidak terbatas, penglihatan Allah juga tidak terbatas. Kalau kita kan enggak, pendengaran khusus pada suara. Kalau penglihatan kalau penglihatan kita melihat apa? Warna, bentuk. Tapi kalau Allah enggak, semua yang didengar oleh Allah bisa dilihat. Berarti Allah itu bisa melihat suara gitu. Allah juga bisa mendengar warna. Kalau mendengar suara itu kan sudah kita pahami, Beb. Gimana bisa mendengar warna? Nggak usah dipikir, nanti pikirannya jeblok. Ini menunjukkan kesempurnaan pendengaran Allah dan kesempurnaan penglihatan Allah. Caranya bagaimana Allah mendengar bukan ranah kita untuk memikirkannya. Bagaimana caranya Allah melihat bukan ranah kita untuk memikirkannya. Yang wajib kita ketahui adalah Allah mendengar tidak dengan telinga, dan Allah melihat tidak dengan mata. Yang didengar Allah segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Apa saja. Allah mendengar si Zaid. Zaid itu, wujudnya si Zaid itu didengar oleh Allah. Bukan hanya suaranya si Zaid, bukan, tapi wujudnya si Zaid didengar oleh Allah. Allah bisa mendengar kalau Zaid itu ada. Wujudnya tembok didengar oleh Allah. Wujudnya matahari didengar oleh Allah. Wujudnya bintang-bintang didengar oleh Allah. Wujudnya tumbuh-tumbuhan didengar oleh Allah. Bukan hanya dilihat. Ini menunjukkan pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran Allah sempurna. Begitupun penglihatan Allah. Allah melihat wujudnya si Zaid. Allah melihat wujudnya bintang, wujudnya manusia, wujudnya tumbuh-tumbuhan. Begitupun Allah melihat suaranya. Gimana caranya melihat suara, Bib? Itu kekhususan bagi sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam wujud-wujud, segala macam suara-suara, segala macam warna-warna didengar dan dilihat oleh Allah. Dan Allah melihat ini semua tidak bergantian. Allah mendengar ini semua tidak bergantian. Kalau kita kan mendengarnya ya bergantian. Kalau satu ngomong kita nggak bisa dengar bareng-bareng. Yang begitu nggak bagi Allah. Allah pendengarannya sempurna. Hingga sedunia kalaupun dia doa bersama-sama, Allah mendengar semua doa-doa kita. Jadi yang wujudnya nyata itu dilihat oleh Allah.
yang enggak nyata pun didengar oleh Allah. Seperti apa contohnya? Wujudnya suara atau pembicaraan hati kita. Segala yang muncul di hati kita ketika hati kita ngomong nih, saya pingin anu, saya mau kesono, saya mau begini. Hatinya ngomong, itu didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, ketika sahabat diperintahkan berdoa, sahabat ketika doanya kencang. Ya Allah, kabulkan doa. Kata Nabi apa? Kalau doa nggak usah kencang-kencang. Yang kalian mintain itu maha mendengar dan maha melihat. Artinya, andai pun kamu doa di dalam hati, tetap doa itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kalau enggak ada suaranya ya enggak denger kita. Bagaimana mau kita aminin kalau enggak ada suaranya? Tapi beda bagi pendengaran dan penglihatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita kalau kepada Allah asal hatinya kerentek aja, ya Allah, pingin ini ya Allah, itu nyampai kepada Allah, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita melihat ada orang yang soleh, hatinya kerentek, ya Allah, jadikan anak-anak saya soleh begitu, jadikan diri saya soleh. Hatinya kerentek begitu, itu nyambung connect kepada Allah Subhanahu. Wajib kita imani sifat-sifat ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu melihatnya tidak dengan mata. Kenapa? Penglihatan yang pakai mata itu terbatas. Kalau Allah melihat pakai mata, maka yang dilihat Allah apa? Terbatas. Makanya kita harus hati-hati sama kelompok-kelompok yang meyakini kalau Allah itu punya mata, tapi matanya beda dengan matanya kita. Hati-hati nih. Allah itu mendengar pakai telinga, tapi telinganya beda dengan telinga kita. Kita enggak mengimani yang demikian, tapi kita ahli sunnah wal jamaah mengimani Allah mustahil melihatnya butuh mata, mustahil mendengarnya butuh telinga. Karena kalau mata itu melihat, maka mata itu melihatnya pakai apa namanya? Retina ya, kornea. Maka dia ada fokusnya. Kalau jauh banget nggak terlihat, deket banget nempel ya nggak kelihatan. Nah, bagi Allah nggak demikian. Bagi Allah penglihatannya sempurna. Kita kalau melihat sesuatu yang jauh, yang kita lihat tambah apa? Kecil. Tapi kalau barang kecil kita deketin tambah gede. Berarti penglihatan kita itu berubah. Nah, penglihatan Allah tidak demikian. Allah melihat yang kecil ya dilihat kecil, yang gede ya dilihat gede, nggak terpaku sama jarak, nggak terpaku sama ukuran. Itu melihatnya Allah sempurna namanya. Kalau melihatnya pakai mata, pasti mengalami perubahan. Maka kita tidak mengimani yang demikian kepada Allah. Begitupun pendengaran.
Kita kalau mendengar sesuatu yang jauh, ya tambah kecil suaranya. Nah, Allah mendengar nggak demikian. Segala suara apapun didengar oleh Allah. Terus penglihatan Allah tidak terhalang oleh gelap. Kalau penglihatan kita terhalang oleh gelap. Kalau gelap ngelihat nggak? Masa nggak ngelihat? Hah? Kalau gelap ngelihat nggak? Ya ngelihatnya apa? Gelap, udah itu doang. Berarti gelap itu menghalangi untuk melihat yang lain gitu loh. Nggak bisa kita melihat yang lain kalau ada gelap. Kecuali datang sinar, baru kita bisa melihat yang lain. Allah melihat segala sesuatu tidak terhalang oleh yang namanya gelap. Semut yang hitam, ini digambarkan nih, di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita boro-boro ngelihat tempat terang aja semut kadang nggak kelihatan. Kenapa? Kecil. Allah tidak terhalang penglihatannya. Kita kalau mau melihat sesuatu yang di dalamnya air, dalam air itu ada hewannya nggak? Ada nggak? Kalau kita mau lihat pakai apa alatnya? Hah? Seruk-seruk apa? Itu udah pokoknya udah. Baru kelihatan. Kenapa? Karena mata kita ini terbatas, hanya bisa melihat yang kecil ya sebatas. Itu lebih kecil lagi terhalang. Tapi bagi Allah nggak ada yang terhalang untuk dilihat. Begitupun didengar. Allah mendengar langkahnya semut. Semut itu kalau melangkah ada suaranya enggak? Enggak ada. Semut kalau berjalan ada suaranya enggak? Kita enggak mendengar. Kenapa? Karena terbatasnya pendengaran kita, gitu loh. Nah, yang demikian tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu kalau mendengar pakai telinga, itu tergantung sama yang namanya kendang telinga. Di tiap manusia itu ada gendang telinga. Cara kerjanya bagaimana? Kalau gendang itu bergetar, baru kita mendengar. Kalau gendang itu enggak bergetar, ada suara pun kita enggak akan mendengar. Di luar sono nih ada orang ngomong, kita enggak dengar. Kenapa? Karena enggak nyampe ke gendang telinga kita. Itu menunjukkan pendengaran kita terbatas. Ada orang di luar sono, ada tembok, ya kita terhalang untuk melihatnya. Bagi Allah tidak ada penghalang apapun untuk melihat. Gelap ya tidak menghalangi Allah, tembok enggak menghalangi Allah, pakaian tidak menghalangi Allah. Jadi segalanya tidak ada yang menghalangi bagi Allah. Makanya ada kelompok-kelompok yang mengatakan apa? Pakaian itu nggak ada gunanya di hadapan Allah. Kalau ibadah nggak perlu pakai pakaian, karena pakai pakaian ya begitu sama Allah melihat, nggak pakai pakaian juga Allah. Jadi sholatnya nggak perlu pakai. Ada tuh kelompok-kelompok begitu, hati-hati nih. Orang-orang yang mau mengartikan agama semaunya sendiri. Sekarang banyak bermunculan kelompok-kelompok seperti itu yang aneh-aneh begitu. Kayak mau sampai ilmu hakikat, tapi justru meninggalkan syariat. Syariat berpakaian ini kan nggak urusan sama Allah. Allah mau kamu pakai pakaian ya dia melihat segalanya, nggak pakai pakaian juga melihat segalanya. Adapun kita pakai pakaian itu perintahnya Allah.
nutup aurat perintahnya Allah. Berdoa pakai suara juga perintahnya Allah. Kalau sholat jangan cuma di dalam hati, Allahu Akbar. Allah nggak boleh begitu. Kan Allah dengar, bukan masalah Allah dengar, tapi perintahnya Allah bersuara, gitu loh. Makanya orang yang baca Quran, Quran dipegang, tapi bacanya itu nggak ada pahalanya. Kalau Quran pengen dapat pahala, ya disuarakan. Karena Quran itu ketika disuarakan, nanti akan ada tajwid yang dibaca, ada cara baca yang baik, ada nada-nadanya gitu. Beda sama zikir loh. Kalau zikir di dalam hati juga dapat pahala. Kalau baca Quran harus disuarakan. Jadi nggak berurusan sama, tapi kan Allah dengar, Bib. Iya, Allah dengar mah dengar, nggak berkaitan sama mau kamu bersuara atau nggak bersuara, tapi ada yang diperintahkan Allah untuk kita suarakan. Ini namanya kita ngerti sifat-sifat Allah, juga kita ngerti yang namanya syariat yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kebablasan. Mentang-mentang Allah itu maha mendengar, sholatnya nggak pakai suara. Mentang-mentang Allah maha mendengar, nanti kalau doa nggak pakai suara. Allah maha melihat, jadi nggak perlu ditutupin pakaiannya. Tutup pakaian ya Allah lihat, nggak pakai pakaian Allah lihat, nggak begitu. Ya, jadi Allah melihat segala sesuatu. Kalau Allah melihatnya pakai alat, pasti penglihatan Allah dan pendengaran Allah menjadi terbatas. Sedangkan kita mengimani Allah melihat tidak terbatas dan Allah mendengar juga tidak terbatas. Sebelum adanya makhluk, sebelum makhluk muncul, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, yang dilihat oleh Allah apa? Allah melihat apa? Langit belum dibikin, matahari belum dibikin, malaikat belum dibikin, bumi belum dibikin. Allah melihat enggak? Melihat apa? Melihat apa? Melihat dirinya sendiri. Itu dong. Kan dirinya Allah ada. Sifat-sifatnya Allah juga ada. Maka Allah melihat kesempurnaan dirinya sendiri. Zatnya yang sempurna dilihat, sifat-sifatnya yang sempurna juga dilihat. Menunjukkan bahwa penglihatan Allah itu tidak ada permulaannya. Jadi jangan ngomong Allah mah tadinya nggak lihat, setelah kita dibikin Allah baru lihat. Oh, nggak begitu. Mendengar juga begitu. Sebelum adanya makhluk, Allah mendengar apa? Mendengar kalamnya sendiri. Karena Allah itu zat yang bersifat kalam. Kalamnya Allah tidak ada permulaannya. Sebelum ada makhluknya, Allah mendengar pada kalamnya sendiri. Saking sempurnanya sifat-sifat Allah, Allah itu melihat segala sesuatu hingga penglihatannya Allah itu dilihat oleh Allah. Kalau kita kan melihat yang lain. Kalau penglihatan kita bisa nggak kita lihat?
bisa. Nah, Allah nggak begitu, Allah sempurna penglihatannya. Allah melihat segala yang lain dan melihat dirinya sendiri, dan bahkan penglihatannya sendiri dilihat oleh Allah. Itu menunjukkan tidak ada satu perkara pun yang nggak dilihat oleh Allah. Nggak ada yang terhalang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya penglihatan yang sempurna. Begitupun pendengaran Allah. Allah mendengar segalanya, bahkan dirinya sendiri didengar, kalamnya didengar, pendengarannya pun didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ikut-ikut sama kelompok-kelompok sono yang mengatakan Allah mah sebelum adanya makhluk nggak ngelihat apa-apa. Kok nggak ngelihat apa-apa gimana? Baru setelah bikin makhluk Allah melihat makhluk. Ya enggak begitu. Yang wajib kita imani, sifat melihat dan mendengar ini sifat yang tidak ada permulaannya. Hingga Allah melihat sebelum adanya makhluk, dia melihat pada kesempurnaan dirinya sendiri. Allah melihat kesempurnaan sifat-sifatnya sendiri. Bahkan penglihatannya Allah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita wajib mengimani mukhalafah lil hawadis, bahwa sifat-sifat Allah, zatnya Allah, perbuatannya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ini wajib Allah bersifat mendengar dengan pendengaran yang sempurna, dan wajib Allah melihat dengan penglihatan yang sempurna. Makanya apapun yang dikerjakan hamba, dimanapun hamba itu berada, hamba itu senantiasa ada di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hamba itu senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun lawannya dari sifat ini adalah tuli dan buta. Mustahil Allah bersifat tuli, dan mustahil Allah bersifat buta. Dan kita nggak boleh meragukan ini. Kita nggak boleh ragu kepada sifat-sifat ini kepada Allah. Ragu aja kita sedikit, gugur iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang tiap waktu berdoa tapi doanya belum dikabul-kabulkan, terus di hatinya ngomong, Allah sebenarnya denger nggak sih doa saya? Oh, hati-hati tuh. Kayak ada yang nggak didengar sama Allah. Ada seorang hamba yang ibadah, saya kan udah sholat, udah puasa, udah ngelakuin kebaikan, tapi kok masih begini aja. Ini Allah itu melihat ibadah saya apa enggak ya? Oh, hati-hati. Ya, jadi jangan sampai terbersih di hati kita ragu kalau Allah tidak mendengar doa kita. Semua yang kamu minta, yang kamu panjatkan kepada Allah, baik yang pakai suara didengar oleh Allah, yang nggak pakai suara pun didengar oleh Allah. Lah kok nggak dikabulkan? Oh, urusan mengkabulkan itu urusan lain lagi. Allah Maha mengetahui. Allah itu akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang hamba itu membutuhkannya. Allah itu senantiasa hadir ketika kita butuh. Kamu lagi punya kebutuhan nih apa? Ada aja datang nanti pertolongan Allah. Kalau yang kita inginkan, yang kita minta, itu kadang nggak yang kita butuhkan. Ya Allah, pengen jalan-jalan ke Singapura, ya Allah, kita minta itu.
Ya Allah pengen beli mobil baru ya Allah. Ya Allah pengen punya rumah baru, ya Allah pengen punya baju baru. Itu keinginan kita. Tapi yang demikian nggak dikabulkan sama Allah. Allah mengabulkan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu. Pas hamba itu kepepet, datang aja pertolongan Allah. Pas hamba terdesak, datang pertolongan Allah. Nah, Allah Maha mengetahui. Jadi jangan pernah mengatakan Allah itu dengar enggak ya. Mustahil Allah tuli. Tuli itu apa? Tidak mendengar sesuatu. Kalau kita mendengar, tapi pendengaran kita terbatas, bukan tuli. Yang jauh sono enggak kita dengar, padahal telinganya ada. Jangankan begitu, kamu tidur, kanan kiri kamu dongeng, kamu dengar enggak? Padahal telinganya sehat, matanya sehat, tapi sebelah kamu dongeng, kanan kiri kamu cerita, kamu enggak dengar. Menunjukkan bahwa kita itu pendengarannya terbatas. Nah, Allah mustahil demikian. Kalau ada satu perkara yang enggak didengar oleh Allah, berarti pendengaran Allah terbatas. Kalau begitu sama seperti makhluknya, hukumnya mustahil. Apalagi tuli. Tuli itu enggak mendengar sama sekali. Wong ada satu yang Allah enggak dengar aja, mustahil. Kamu nih ngobrol, tiba-tiba ada mobil lewat, suaranya kenceng. Tar stop dulu, nih mobilnya biar lewat. Kenapa? Ya nggak bisa dengar, terhalang oleh suara yang lain. Allah nggak demikian. Ini mustahil ada satu perkara yang tidak didengar oleh Allah, apalagi tuli. Begitupun penglihatan, mustahil ada sesuatu yang enggak dilihat oleh Allah, apalagi Allah buta. Hukumnya mustahil. Ada satu hal yang terjadi di jagat ini, tapi Allah enggak melihatnya, itu mustahil. Makanya di dalam hadis-hadisnya Rasul ada tuh perkataan bahwa Allah tidak akan melihat seorang hamba nanti di akhirat yang hamba itu melakukan hal kemaksiatan begini, maka hamba itu enggak akan dipandang oleh Allah. Bisa enggak Allah enggak memandang kita? Bisa enggak? Kalau saya enggak mau lihat kamu, bisa saya melengos gitu aja, kamu enggak kelihatan. Nah, kalau Allah bisa enggak melihat kita? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu wajib melihat. Tidak ada yang enggak dilihat Allah, enggak ada. Jadi kalau ada perkataan hadis Allah tidak akan melihat hambanya, maknanya tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang, gitu loh. Karena pandangan Allah ada dua nih, ada pandangan kasih sayang, ada pandangan ghadab, pandangan azab. Kayak kamu ngelihat anak kamu lah, ada yang kamu lihat anak kamu penuh cinta, ada yang gedek lihatnya, gemes gua lihat kamu, begitu loh. Berarti ada dua pandangan nih. Tapi tetap semua hamba itu dilihat oleh Allah. Mustahil ada hamba yang enggak dilihat Allah, mustahil. Begitupun pendengaran. Kalau kamu bercerita depan saya enggak mau dengar, saya tutup telinga saya, selesai. Enggak dengar. Nah, Allah mustahil begitu. Mustahil ada sesuatu yang enggak didengar oleh Allah. Jadi nggak bisa
Allah tidak mendengar sesuatu dari hambanya, nggak bisa. Wajib mendengar dan wajib melihat. Ini makna yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kamu ikut-ikutan orang yang mengatakan nanti ada orang yang nggak dilihat Allah. Gimana maksudnya? Allah melengos sama dia. Mana ada Allah melengos? Ente kira Allah pakai mata ngelihatnya? Hati-hati nih. Ini gara-gara apa? Gara-gara apa? Ngaji nahwu, bisa bahasa Arab, bisa baca hadis, tapi nggak ngerti akidah, nggak ngerti sifat-sifat Allah, jadinya gitu ngertiinnya. Ini kan tulisannya begini, Allah tidak akan memandang hambanya. Terus gimana? Melengos. Nah kalau melengos berarti Allah ada kepalanya, Allah ada matanya, Allah bisa nggak melihat sesuatu. Berarti penglihatan Allah tidak wajib. Sedangkan kita wajib mengimani Allah itu penglihatannya wajib. Maksudnya bagaimana? Nggak ada satupun perkara yang nggak dilihat Allah. Jadi Allah tidak bisa tidak melihat kita, nggak bisa. Apapun yang Allah ciptakan pasti dilihatnya. Tinggal kita akan dilihat oleh Allah dengan pandangan yang baik atau pandangan yang buruk. Kan selalu ulama kita ngasih apa? Ala yallah binadra minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, pandangan rahmat, pandangan yang penuh dengan kebaikan, gitu loh. Makanya Allah tidak bisa tidak memandang kita, itu namanya hukumnya wajib. Mustahil Allah tidak melihat, apalagi buta, gitu. Mustahil Allah tidak mendengar, apalagi tuli. Ini batasan inilah yang wajib kita imani pada Allah, hingga jangan sampai kita ikut-ikut pahamnya orang-orang di luar ahli sunnah yang salah mengenali sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa yang salah? Mereka mengimani Allah melihat dengan mata, tapi matanya nggak sama dengan mata kita. Tinggalkan pemahaman seperti itu. Yang kedua, Allah bisa tidak melihat kita. Allah bisa mengalihkan pandangannya dari kita. Itu mustahil. Karena Allah wajib melihat, segalanya wajib dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun pendengaran, Allah mendengar tidak pakai telinga. Mustahil Allah mendengarnya pakai alat. Tinggalkan pemahaman yang mengatakan Allah mendengar pakai telinga, tapi telinganya beda dengan telinga kita. Tinggalkan yang begitu. Kemudian ada yang Allah tidak dengar. Mustahil. Kalau begitu nanti sama pendengaran Allah dengan pendengaran hambanya. Apa dalilnya kalau Allah itu bersifat melihat, bersifat mendengar dan melihat? Buktinya apa? Oh, buktinya Allah langsung menyampaikan dengan firman-Nya, wa huwa samiul basir. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah itu zat yang maha melihat dan maha mendengar. Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah itu melihat atas apapun yang kalian kerjakan. Makanya kita harus bersih, tanzih dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sempurnanya bagaimana? Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Ayatnya apa? Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah sebutkan dalam ayat itu
bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya dan Dia maha melihat, maha mendengar. Ayat ini menunjukkan apa? Penglihatan Allah dan pendengaran Allah nggak bisa dibanding-bandingkan dengan makhluk. Beda kalau dibalik nih. Wa huwa samiul basir laisa kamislihi syai'un. Beda nih. Allah melihat dan mendengar tapi berbeda dengan makhluk. Maka boleh kamu artikan begitu. Oh, penglihatan Allah beda sama penglihatan kita. Pendengaran Allah beda. Boleh, tapi ayatnya enggak. Tanzih dulu, bersih dulu. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Maknanya apa? Suci, bersih adanya sifat-sifat Allah dari kemiripan, dari kesamaan, dari kecocokan dengan sifat-sifat makhluk, hingga jauhkan semua angan-angan kita yang mengatakan Allah itu melihatnya begini, mendengarnya begini. Kenapa? Karena ayatnya Allah telah mensucikan dirinya dari semua sifat-sifat makhluk. Ya, ini dalil yang langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشراف بالدرجة العليا الرفيعة وبدح المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمعال والإيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Dalam hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, irba'u ala anfusikum fid du'ai fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban mujiban. Kata Nabi, rendahkanlah suaramu atas dirimu di dalam berdoa. Maknanya nggak usah kencang, nggak usah teriak. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada zat yang tuli dan tidak berdoa kepada zat yang gaib. Allah bukan gaib, bukan. Tapi ngomong Allah itu tuli yang enggak, gaib juga enggak. Jadi kalau doa jangan kencang-kencang. Terus innakum, sungguhnya kalian memohon berdoa kepada zat yang maha mendengar, maha dekat dan maha mengabulkan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu zat yang mengabulkan doa-doa hambanya. Allah itu zat yang maha dekat dengan hambanya, bukan zat yang gaib. Kemudian kata Habib Utsman bin Yahya, maka seharusnya orang yang mengimani bahwa Allah itu zat yang maha mendengar, dia takut mengucapkan perkataan-perkataan yang haram, takut sampai membicarakan sesuatu yang haram, takut untuk ghibah, takut untuk ngomongin orang, takut untuk adu domba, takut untuk mengumpat. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Allah mendengar apapun yang diucapkannya. Begitupun orang yang sadar bahwa Allah itu maha melihat, maka sepantasnya bagi dia tidak lagi berani melakukan kemaksiatan, walaupun itu di tempat ramai ataupun di tempat yang sepi. Kenapa? Karena Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di tengah ramai ya Allah melihat, di tengah yang sepi Allah juga melihat, karena kita tidak bisa tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada penghalang bagi Allah kepada hamba-hambanya. Allah jelas melihat hambanya dan Allah jelas mendengar kepada hamba-hambanya. Ini yang disampaikan Habib Utsman berkait hikmah. Orang yang menyadari kalau Allah itu maha mendengar, maka hendaklah menjaga perkataannya. Orang yang menyadari Allah itu maha melihat, hendaklah selalu takut kepada Allah, melakukan kemaksiatan, hingga yang demikian menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini barangkali ada yang mau bertanya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala atau berkait dengan yang lainnya. Ya, Allah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bib. Kalau seorang muslim mendahului ilmunya Allah, apa itu disebut syirik? Dan seorang muslim misalnya dia kelaparan dan kemiskinan, apa sudah termasuk syirik? Udah kita aja, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mukmin mendahului ilmunya Allah itu gimana maksudnya? Misalnya hari ini hujan, ternyata tidak hujan. Oh, Kayak orang merasa peramal lah. tukang ahli tebak gitu ya, menebak-nebak yang akan terjadi gitu. Ada yang nebaknya itu pakai ilmu, ada yang nebaknya itu pakai bisikannya jin. Nah, kalau orang nebak sesuatu pakai ilmu itu namanya prakiraan. Kayak kita sering dengar prakiraan cuaca, ada kan? Ketika orang mengatakan nih besok akan hujan, dosa enggak? Ya enggak dosa, karena nebaknya pakai ilmu. Terus kamu suka lihat tanggalan enggak? Besok ini nih jadwal sholat subuh jam berapa? Ada? Dosa enggak itu? Enggak, dosa enggak? Enggak, kenapa? Pakai ada ilmu falak namanya. Ilmu untuk mengetahui ini besok ini matahari posisinya di mana. Oh, di sini berarti subuh besok akan jam sekian, gitu. Dan nyata besok subuh ya jam sekian, gitu loh. Nah, kalau menebak yang demikian pakai ilmu, memang itu ada aturan dari Allah yang Allah kasih ilmunya kepada hamba-hambanya. Dokter, nih bapak umurnya 3 hari lagi koid nih, kira-kira nggak pakai panjang umur nih. Kalau itu nebaknya pakai ilmu boleh. Beda kalau nebaknya pakai bisikan jin. Nah, karena dulu zaman yang orang-orang Arab, orang menebak-nebak sesuatu itu pakai bisikan jin, atau dia pakainya ini apa namanya, tulisan tuh, ini besok bahaya atau celaka, dikocok sama dia keluar, oh celaka, besok celaka kita, oh itu nggak boleh begitu. Dari tebakannya nggak pakai ilmu, atau tebakannya pakai bisikannya jin, maka hukumnya apa? Haram. Tapi kalau kayak falak, kita sudah tahu, oh nanti lebaran tahun depan tanggal sekian, itu namanya hitungan ilmu pengetahuan yang namanya ilmu falak. Itu diperbolehkan, berguna untuk kita, karena kita akan tahu yang akan terjadi besok itu kira-kira apa, hujan akan di mana. Makanya ada kan tiap hari perakiraan cuaca, besok ada mendung, besok hawa akan begini. Selagi itu pakai ilmu, maka kita bisa menggunakannya. Tapi selagi itu nggak pakai ilmu, kita nggak boleh pakai, karena nggak ada dasar untuk mempercayainya. Nah, kalau ada manusia kok khawatir besok nggak makan, ada manusia khawatir besok nggak minum, itu memang sifat kemanusiaan. Tapi seorang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk punya sifat tawakal. Kalau kita iman kepada Allah, Allah berfirman, wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap yang melata di muka bumi ini dijamin oleh Allah rezekinya. Kalau hewan-hewan saja dijamin, tumbuhan dijamin, bagaimana hambanya Allah yang beriman, yang dia sholat, dia ibadah, gimana kok enggak dijamin sama Allah? Ketika dia hilang keyakinannya kepada Allah, hilang tawakalnya kepada Allah, ini yang membawanya kepada dosa, luntur imannya, kurang nilai imannya. Maka semakin tawakal seseorang, semakin dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan orang miskin yang anaknya banyak itu orang miskin yang dijamin masuk surga. Ada orangnya.
Orang miskin yang anaknya kenapa? Tawakalnya tinggi gitu loh. Asal punya anak kata istrinya, "Mas, kok punya anak lagi? Kan ada Allah." Besok bikin lagi, "Mas, kan ada Allah." Nah, itu tawakalnya tinggi. Sampai yang ngasih tahu dokternya, "Udah Pak, jangan punya anak lagi lah Pak." Kenapa? Kakak udah penuh. Nanti ada kakak 2 lembar kan repot. Ya, jadi ketika tawakal kita ada, maka kita nggak akan takut tentang dijadikan miskin oleh Allah atau dijadikan melarat oleh Allah. Kenapa? Allah menjamin rezeki hamba-hambanya. Apalagi seorang hamba itu mau ibadah kepada Allah, mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyambung? Ada yang lain? Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah begini, Bib. Kita doa berjamaah, zikir berjamaah. Ada sebagian Bib, itu kalau doa berjamaah ada jamaahnya itu kenceng. Terus yang zikir juga suruh kenceng. Kenapa? Qaulun Allah itu Allah Maha mendengar. Seperti dikatakan Habib tadi, mendengar dan sifat segala-galanya lah namanya Allah. Tapi ini Qaulun Nas, seorang jamaah ini kadang-kadang kalau ucap doanya itu pelan, itu kepalanya begini Beb. Jadi enggak ngamini. Seperti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaznya kenceng-kenceng, tapi jamaahnya kalau dia ustaznya nggak kenceng, jamnya sama, yang dia di kepala begini. Ngantuk tidur nih. Yaitu ada ustaz yang menegaskan kalau zikir sama-sama berjamaah, kalau bisa ustaznya biar kenceng, jamaahnya biar kenceng. Apa supaya itu jamaah tidak ngantuk? Ya saya minta pendapatnya Habib, ada dalilnya apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Memang ada di dalam thariqo zikir siri sama zikir jahar. Ada orang yang ikut thariqo zikirnya siri pelan. Ada juga thariqo yang zikirnya jahar harus keras. Memang itu ada thariqo yang sudah mu'tabaroh, thariqoh yang sudah kita kenal di dalam ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tinggal kita cocoknya yang mana gitu aja. Apalagi itu ada tujuannya. Kayak khotib Jumat itu kalau khotibnya Allahu Akbar itu jamaah juga melek. Tapi kalau khotibnya Bismillahirrahmanirrahim, jamaah ya liar-liar ngantuk begitu. Makanya ada khotib yang kalau khutbah kencang keras. Kenapa? Tujuannya satu biar didengerin, biar jamaahnya enggak ngantuk. Begitupun ustadz yang memang sengaja zikirnya dikerasin, tujuannya bukan Allah itu kan sudah mendengar, enggak usah kenceng-kenceng, tapi tujuannya adalah biar jamaahnya semangat, zikirnya juga mau ikut dan enggak ngantuk lagi. Jadi punya tujuan beda nih. Ini kalau bicara dalilnya, memang ada dalilnya. Seseorang ikut thariqoh yang zikirnya sirri atau thariqoh yang zikirnya jahar gitu loh. Jadi boleh mau pakai. Kalau bicara hadis Nabi tadi, doanya jangan kenceng-kenceng, maknanya jangan menganggap kalau kita doa pelan Allah enggak dengar. Beda nih. Oh, kita kalau sama Allah harus kenceng doanya biar Allah dengar. Oh, itu beda. Kamu jangan kenceng-kenceng karena Allah Maha mendengar. Tapi kalau saya kenceng tujuannya apa? Jamaah biar enggak
ngantuk, itu beda tujuan, bukan kepada Allahnya tapi kepada jamaahnya, biar semangat, biar nggak ngantuk, biar bisa ikut zikir sampai selesai. Lah kalau dia ngantuk, lah dapatnya apa? Duduk doang pahala dapat, zikir nggak dapat. Siap? Udah? Kita tutup, kita teruskan. Oh iya, satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketika Allah merintahkan malaikat sujud kepada Adam, apakah pada waktu itu Allah dipakai Allahnya di mana, malaikatnya di mana, atau ada di mana? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Yahudi, Allah itu kumpul dengan malaikat di surga. Itu ajarannya orang Yahudi. Kalau ajarannya orang Islam, Allah tidak butuh tempat. Ketika malaikat mendapatkan berita dari Allah untuk bersujud, maka itu dengan wahyu dari Allah. Bukan Allah berhadap-hadapan dengan malaikat. Makanya orang Yahudi apa? Ketika Nabi Adam itu makan buah khuldi, Nabi Adam dalam keadaan terbuka semua auratnya, terus Allah mencari Nabi Adam. Adam, kamu di mana Adam? Itu ajarannya orang-orang. Kita enggak begitu. Kita enggak mengimani kalau Allah itu berada di dalam surga. Kita iman Allah tidak butuh tempat. Yang di surga siapa? Malaikat dan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dimunculkan, diciptakan, dihidupkan, Allah wahyukan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Jadi bukan Allahnya kumpul bareng. Nabi Adam, Allah, malaikat sujud, enggak begitu. Oke? Nyambung? Kita lanjutkan insya Allah yang akan datang. Oh iya, ada lagi, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan hasil ceramah yang sudah 2 minggu, yaitu Allah Maha Penggerak. Ya, Apa? Allah Maha Penggerak. Penggerak. Minggu kemarin. Ha-ha. Ya, kalau masalah Allah Maha Penggerak, kita mengetahui Allah Maha Pencipta dan Allah Maha Kuasa. Yang saya tanyakan di sini adalah cuma satu bit, yaitu masalah nasib seseorang. Ya, nasib seseorang ini kan sudah diciptakan oleh Allah, diberikan akal dan pikiran. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah akal dan pikiran itu diberikan oleh Allah? Dan Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila seseorang itu sendiri yang merubah. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana nih, apakah bergerak itu ke dalam pikiran manusia itu sendiri atau Allah yang bergerak? Itu aja, terima kasih. Semua yang ada pada kita, baik gerakan hati kita, gerakan badan kita, ya semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menggerakkannya bukan dengan cara dipaksa. Allah menggerakkannya dengan cara kita diberikan pilihan, gitu loh. Makanya ada orang yang oleh Allah tiba-tiba digerakkan untuk memilih menjauh dari agama Islam. Padahal petunjuknya diberi, Nabi dikasih, ulama dikasih, kiai dikasih, tapi hatinya tergerak untuk menjauh, nggak mau masuk Islam. Ada orang yang tergerak ketika diberikan hidayah, Nabi datang, tergerak untuk meluk agama Islam. Jadi Allah jadikan dua hambanya. Ada hamba yang diberikan kebaikan berupa menerima petunjuk Allah, ada hamba yang dijauhkan dari kebaikan. Kayak contohnya siapa? Setan. Setan dan malaikat dua-duanya diperintah apa? Sujud sama Nabi Adam. Malaikat digerakkan oleh Allah, diberikan hati, mau rela tunduk sama Nabi Adam. Iblis digerakkan oleh Allah, dimunculkan kesombongan hatinya, menolak untuk sujud sama Nabi Adam. Jadi dua-duanya yang bikin Allah, tapi Allah enggak memaksanya. Allah menjadikan pilihan.
Pilihan itulah yang nanti akan kita tanggung jawabi. Kenapa kamu milihnya kok nggak sujud? Padahal saya perintahnya sujud, gitu loh. Sama dengan nasibnya hamba. Ada hamba yang hari ini kerja, ada hamba yang nggak kerja. Makanya Imam Ghazali radhiyallahu anhu ditanya, Pak Imam Ghazali, andai saya hari ini menambah waktu kerja saya, jam kerja saya tambah yang tadinya 8 jam jadi 10 atau 12 jam, apakah rezeki saya nambah? Kata Imam Ghazali apa? Tidak. Walaupun kita tergerak untuk menambah jam kerja kita, tetap rezekinya segitu, kata Imam Ghazali. Terus sebaliknya, andai saya males-malesan, gimana Imam Ghazali? Saya udah hari ini nggak mau kerja lah. Apakah rezeki saya berkurang? Juga tidak. Menunjukkan apa? Bahwa jatah setiap hamba sudah ditulis oleh Allah. Kalau kamu hari ini akan dapat segini, tapi Allah yang menggerakkan hatinya. Memang hari itu kamu nggak akan keluar rumah, jatahnya segini. Besok kamu keluar rumah, jatahnya lebih gede. Hingga masing-masing hamba punya nasib yang berbeda-beda atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung orang yang diberikan oleh Allah petunjuk untuk mencari kebaikan dan mendapatkan hidayah dari Allah. Rugi orang-orang yang dikasih petunjuk tapi dia meninggalkan petunjuk tersebut atas pilihannya sendiri. Nyambung? Kita tutup, kita teruskan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubat taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil illani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.